Ada link Mbak. Bu Ita keluarin dulu, Bu Ita itu ada link baru Bu Ita. Ya Allah, gak ingat telepon aku Zoom hari ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Kosan? Hah? Kemana Kosan? Aku gak ingat loh Bang hari ini Zoom Bang. Ya Allah, kadang aku. Kemana? Timbang kasus terus ya, Ran. Ngopi. Hobi dia ya. Ngopi dia tuh Kak. Oke, kita langsung aja ya Kakak. Hari ini kita PJP. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana siang ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan PKG PJOK ya, Zoom meeting tatap maya pertemuan ke-14. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur, salawat dan salam kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan mengucapkan salawat tadi, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah kakak-kakak. Hari ini kita melakukan Zoom meeting lagi, pertemuan ke-14. Mudah-mudahan tinggal 4 kali pertemuan lagi. Kita sudah selesai kegiatan kita PKG PJOK. Dan juga hari ini kita melakukan kegiatan Zoom meeting yang mana judul kita hari ini bentar. Oke. Judul kita hari ini yaitu aksi nyata, refleksi aksi nyata 2JP. Yang mana pertama-tama kita melakukan kesepakatan kita bersama, yaitu seperti biasa menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima maksimalkan fitur chat, yang keenam klik arah send sebelum bertanya, dan ketujuh gangguan teknis adalah hal wajar. Ini sempat juga saya jaringan saya kena juga, alhamdulillah sudah saya perbaiki dan mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Tujuan kegiatan kita ini yaitu tujuan umumnya dari refleksi aksi nyata adalah untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi diri.
Refleksi merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri. Mungkin kakak-kakak masih ingat ya refleksi kita kemarin waktu pertama tatap muka kalau nggak salah ya. Mengingat kembali refleksi kita selama ini jadi guru olahraga, sudah benarkah kita memberikan tujuan pembelajaran kita itu berpusat kepada peserta didik. Yang selanjutnya pelatihan. Capaian akhir dari sebuah refleksi meliputi beberapa hal penting yaitu pemahaman diri, pembelajaran, perubahan sikap, perencanaan tindakan, peningkatan empati. Saya minta dari kakak-kakak untuk memberikan ini ya tentang apa itu pemahaman diri, apa pembelajaran, atau apa perubahan sikap, perencanaan tindakan, dan peningkatan empati. Boleh kakak untuk melakukan di kolom chat ya, untuk memberikan tentang pemahaman kita ini, yang mana pemahaman diri, pembelajaran, perubahan sikap, perencanaan tindakan, dan peningkatan empati. Silakan kakak-kakak untuk melakukan rangkuman di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Yang mana ya Kak pertanyaannya Kak? Pertanyaan ini Kak, pemahaman diri itu apa? Pembelajaran itu apa? Perubahan sikap apa? Perencanaan tindakan dan juga peningkatan empati. Secara ini langsung boleh juga, nggak apa-apa. Kita langsung apa aja disampaikan juga nggak apa-apa. Atau diketik juga nggak apa-apa.
Kak Aniko, pemahaman diri adalah pengenalan secara mendalam yang mencakup minat kepribadian dan nilai. Pembelajaran ada bantuan yang diberikan agar dapat ya. Oke. Bang, tugas kok bang. Halo, halo. Halo, nggak pesan. Apa tugas ini bang? Halo. Ya. Tugas kok bang. Kak Maulana, untuk mencari penjelasan tentang pemahaman diri. Yang kedua, pembelajaran. Yang ketiga, perubahan sikap. Yang keempat, perencanaan tindakan. Yang kelima, peningkatan empati. Oke. Saya lagi ke gudang farmasi ambil obat. Kak Ahmad Afandi, perubahan sikap pada proses di mana seseorang mengubah cara pandang, perasaan, atau respon terhadap suatu objek. Oke. Kak Susi, proses interaksi antara peserta diri ya. Ini pakai apa? Ngerjakan pakai ini. Di itu aja Kak, Maulana di kolom chat aja. Kak Yulita, memandiri adalah proses pengendalian diri secara mendalam termasuk potensi minat kemampuan peran. Oke. Pembelajaran proses integrasi.
Perubahan sikap dapat terjadi. Rencana tindakan. Kak Yulita, Kak Yulita, Ya Kak. eh, boleh saya minta penjelasan secara langsung dari Yulita tentang apa itu pemahaman diri, pembelajaran, perubahan sikap, perencanaan tindakan, dan peningkatan empati. Menurut kakak seperti apa itu? Dan boleh dikasih penjelasan contohnya apa gitu ya? Silakan Kak. Pemahaman diri ya Kak. Ya, Pemahaman diri ini proses mengendalikan diri kita sendiri secara mendalam. ya. Secara mendalam termasuk ibarat tuh potensi, minat atau kemampuan pribadi, nilai dan sikap. Jadi sikap kita tuh nomor satu, kepribadian juga nomor satu di dalam pengenalan diri, pemahaman diri kita sendiri. Hmm. Terus kalau pembelajaran, Pembelajaran, kalau pembelajaran proses integrasi antara peserta didik dan sumber belajar, perubahan sikap. Jadi perubahan sikap ini antara peserta didik dengan Pemahaman diri. pemahaman diri. Perubahan sikap. Nanti deh. Aduh. pembelajaran loh Kak, pembelajaran itu apa? Proses integrasi antara peserta didik dan sumber belajar, perubahannya sikap. Oh, itu sumber belajar ya. Berarti Ya, pembelajarannya peserta didik itu mendapatkan sesuatu itu dari sumber pembelajaran ya. ya Kak. Oke, perubahan sikap Kak gimana? Perubahan sikap adalah perubahan sikap dapat terjadi beberapa faktor atau perilaku seseorang, objek atau ide secara keseluruhan. Jadi perubahan sikap itu kita mendapat proyek atau ide secara keseluruhan terhadap faktor-faktor perilaku peserta didik. Oh, perubahan ya, perubahan sikap ya. Ya. Oke, perencanaan tindakan gimana Kak setelah melakukan perubahan sikap nanti dia? Perencanaan tindakan adalah untuk merubah tujuan menjadi hasil nyata. Jadi perubahan itu tindakan adalah untuk merubah tujuan. Jadi kita harus menghasilkan anak itu bisa enggak dia belajar dengan tujuan yang kita berikan tadi itu mendapat tak hasil yang nyata atau yang sesuai enggak dengan yang kita ajarkan tujuan yang tersebut tuh sesuai enggak nyata tidak hasil yang kita Hasil dari proses pembelajaran. ya hasil dari proses pembelajaran tadi Berarti nyata enggak anak berarti itu itu berhasil ini atau ya. tidak. Oke, berarti ini ya strategi kakak ya sebagai guru ya melihat perubahan perubahan apa yang dicapai anak-anak atau peserta didik tercapai apa yang kita sampaikan gitu ya. Apa yang kita inginkan tadi itu tercapai nggak sama anak kita, berhasil Oke, atau tidak, nyata atau tidak dia oke, mengerjakan tugas misalnya gitu. oke. Nah. Oke, yang peningkatan empati gimana kak? Belum siap Kak, masih Belum siap. Oke, masih diketik Kak. ya. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa menambahkan peningkatan empati, silakan. Di
Kak Ahmad Pandi nih, perencanaan tindakan cukup bagus, proses merencanakan langkah-langkah atau strategi yang jelas dan struktur untuk mencapai tujuan tertentu. Kak, boleh dikasih penjelasan rencana tindakan seperti apa yang kakak lakukan nanti sebagai guru PJOK? Gimana Kak? Rencana tindakan gitu Kak, Iya, sebagai guru PJOK. Misalnya seperti ini Kak, di sebuah sekolah kita ingin meningkatkan kepuasan terhadap anak didik terhadap pembelajaran kita. Jelas iya, kita harus menentukan langkah-langkahnya. Misalnya menentukan tujuan, menganalisis situasi, dan melakukan tindakan yang konkret. Tujuan di sini meningkatkan tingkat kepuasan terhadap pembelajaran yang kita berikan. iya. Menganalisis mungkin situasi, mengidentifikasi keluhan atau kekurangan anak selama pembelajaran. Kemudian tindakan yang konkret, mungkin kita meningkatkan kemampuan kita Kak, sebagai guru PJOK, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, mencari sumber-sumber yang sesuai, yang relevan dengan profesi kita Kak. Ya. Selanjutnya memperbaiki proses atau pengiriman produk yang lebih cepat, seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Kemudian juga, ada juga Kak sumber daya kita juga mungkin ya Kak ya. Oke, SDM ya. Ya, SDM, betul Kak. Kalau peningkatan empati gimana Kak? Peningkatan empati, kalau pengertiannya dulu Kak ya, peningkatan empati itu menurut saya itu usaha untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk merasakan, memahami, dan berbagi perasaan atau pengalaman orang lain. Empati adalah salah satu elemen kunci untuk membangun hubungan yang sehat, baik itu dalam konteks pribadi, sosial, maupun profesional. Itu loh, Kak. Terima kasih Kak Ahmad Pandi, cukup memuaskan bagi saya jawaban dari kakak. Itu inilah apa ya Kak, kenapa saya meminta kakak-kakak semuanya untuk menulis apa ya, refleksi kakak tentang pemahaman diri, pembelajaran, perubahan sikap, perencanaan tindakan, dan juga peningkatan empati. Karena ini berhubungan dengan kakak-kakak semuanya, nanti saya harapkan kakak-kakak memahami semua tindakan kita, baik yang positif maupun negatif untuk peserta didik kita. Jadi jangan sampai salah kita nanti memberikan suatu yang tidak sesuai dengan kemampuan anak-anak. Jadi ini apa ya, betul-betul refleksi dari kakak-kakak semuanya selama melakukan aksi nyata nanti. Kita lanjut aja kakak-kakak. Yang belum apa, silakan disambungkan aja ya. Oke. Capaian pembelajaran khusus atau modul serta menyelesaikan modul refleksi, peserta diharapkan mampu mengaitkan modul 2.1 sampai 2.5 sesuai tahapan what, so what, dan diakhiri dengan no what. Ini nanti kakak-kakak kemungkinan di apa nanti di LMS nanti ada tugas juga ini tentang apa ya, tentang refleksi yang kakak kaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.5 sesuai dengan tahapannya what, so what, dan no what. Itu nanti kakak setelah kita melakukan Zoom meeting nanti diharapkan kakak untuk membuat rangkuman modul 2.1 sampai 2.5. Ini berkaitan yang kakak buat tadi. Jadi saya harapkan nanti kakak atau besok terakhirlah kita mengumpulkan tugas supaya nanti, soalnya saya juga besok saya berangkat ke Pekanbaru untuk menyampaikan laporan dari tugas-tugas kakak. Jadi jangan lupa kakak-kakak nanti untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, kita lanjut. Agenda kita sekarang yaitu refleksi aksi nyata. Tadi sudah disampaikan sama kakak-kakak, Kak Yulita, Kak Ahmad Pandi, tentang pemahaman diri tadi, pembelajaran, juga tindakan dan empati tadi. Yang kedua, berbagi cerita praktek baik aksi nyata. Ini kakak-kakak saya minta
untuk memberikan berbagi cerita aksi nyata kakak setelah membuat video kemarin. Apa yang membuat kakak merasa apa ya, ada kekurangan atau merasa sedikit tidak lengkap yang kakak lakukan sangat aksi nyata. Boleh saya minta dari Kak Hermanto? Kak Hermanto? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suka dukanya dalam pembuatan aksi nyata ini, terutama kami yang tua ini, kelemahannya adalah tidak menguasai IT. Yang kedua, prasarana di sekolah itu sangat minim sekali. Iya. Yang selanjutnya, kalau anak-anak, tentu kalau di SD ini berbeda Kak, sama yang di SMA, di SMP. Kalau di SD ini rata-rata harus kita mencontohkan dulu, baru anak itu bisa menjalankan. Iya. Nah, itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Herman. Kesulitannya karena kita sama-sama tidak bisa IT gitu ya Kak. Ya Kak. Dan juga aset-aset yang ada di sekolah ataupun sarana-prasarana yang kurang memadai. Jadi kesulitan bagi kita sebagai guru olahraga, inilah bagian dari tantangan kita ya. Oke, mungkin dari Kak Maulana. Izin Kak, saya menambahkan sedikit. Ya. Suka duka dalam membuat aksi nyata. Ya, ini yang disampaikan sama Kak Hermanto tadi itu sudah mewakili sebenarnya. Ya. Terutama kalau tantangan beliau karena memang faktor, ya tadi dibilang faktor usia ya Pak. Ya. Nah, kalau kami yang muda-muda ini sebenarnya kami tertantang, cuman stres sendiri dengan anak-anak peserta didiknya. Nah, jadi saya mengakalinya dengan cara nanti ketika sudah selesai kita take video, nanti Bapak ajak ke kantin masing-masing jajan 2.000 seorang. Nah, seperti itu Kak ngakalinya lagi Kak. Iya. Kalau nggak diakalin seperti itu, nah itu agak susah sedikit Kak, karena anak-anak ini ya tahulah, anak-anak SD ini kan memang salah satu pendekatan kita ya dengan cara seperti itu. Salah satunya, dan masih banyak juga sih cara-cara pendekatan yang lain untuk menarik minat peserta didik itu. Terima kasih. Pak Maulana. Iya. Halo. Oke, terima kasih Kak Maulana strategi cara kita pendekatan kepada anak-anak ya. Memang saya bagian terbaik itu mungkin dari kakak-kakak yang ngajar di SD. Saya rasa memang kakak-kakak ini kesulitan untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Karena apa? Anak-anak SD ini termasuk anak-anak yang super aktif, apalagi yang kelas 1 sampai kelas 3 ini. Kalau kelas 4 dan 5, 6 saya rasa masih bisa kita kontrolkan anak-anak itu. Kenapa? Anak-anak masih bisa berpikir, bahwasan apa yang kita sampaikan mereka bisa melakukan. Tapi kalau anak-anak yang baru-baru itu, ya itu tadi, apa yang kita sampaikan dia suka-suka sendiri mainnya. Tapi inilah bagian tantangan-tantangan bagi kakak-kakak semuanya. Karena kakak-kakak itu bagi saya garda terdepan deh untuk anak-anak yang dari SD yang kakak didik, supaya mereka mengerti apa tugas-tugas mereka setelah ini nanti mereka melewati dari SD, SMP, dan SMA. Dan juga saya harapkan nanti kakak-kakak jangan pernah bosan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita, bahwasan penting untuk mereka semuanya. Jadi yang tadi Kak Herman tadi, saya merasa sebenarnya sama aja Kak Herman di SMP, SMA itu sama aja. Kita sebagai guru PJOK ini memang betul-betul kesulitan kita itu di bagian sarana prasarana. Karena dengan pembiayaan yang tidak mencukupi, dan kita pun untuk mendapatkan alat-alat yang kita butuhkan, saya rasa terpenuhi dan juga tidak terpenuhi.
Tapi bagaimana cara kita, strategi kita sebagai guru PJOK, ya itu tadi. Itulah yang bagian dari tantangan kita, bagaimana kita menciptakan sebuah pembelajaran yang betul-betul edukasi kepada peserta didik, yang berfokus kepada mereka, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi saya yakin untuk kakak-kakak semuanya semangat. Mudah-mudahan ini bagian dari apa ya, amal untuk kakak semuanya. Oke, kita lanjut. Agenda kita hari ini yaitu 10 menit pembukaan, tadi sudah, kesepakatan sudah, 80 menit, refleksi aksi nyata dikaitkan dengan aset-aset sekolah, aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di pembelajaran. 10 menit penutup. Ini sudah berbagi aksi nyata. Sebelum itu kakak kita lanjut ini. Mungkin kita sudah membayangi kasus-kasus sekarang tentang guru-guru yang memang kita merasa isu-isu sosial seperti itu membuat kita jadi merasa apa ya, terbebani dengan adanya kasus-kasus seperti itu. Jadi kita ibaratnya sekarang, apalagi ini viral-viralnya bikin video, guru-guru sekarang bikin video nih. Contohnya video anak-anak lagi kelahi, terus kita biarkan. Jadi pura-pura kita nggak merespon. Tapi setidaknya kakak-kakak, tindakan kita seperti itu, saya rasa tidak bagus sih. Kalau kita nanti kedapatan, kalau ada anak-anak yang memang betul-betul melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, tidak masalah kita memberikan peringatan. Bahwasan itu apa yang dilakukan dia itu bisa merugikan teman-temannya. Ini kan cuman yaitu tantangan kita itu berhadapan sama orang tua. Mungkin orang tua ini lebih percaya ke anaknya daripada kita. Padahal kita lebih tahu ya kan kasus-kasus seperti itu di sekolah. Kita yang mengetahui. Cuman yaitu kok miskomunikasinya antara anak dan ibu dan juga guru itu yang membuat jadinya kita komunikasi kita jadi rusak. Jadi saya minta ini nanti kakak-kakak sebelum alangkah baiknya menurut saya itu kita melakukan itu, strategi kita itu ya diberi pemahaman terhadap orang tuanya, atau kita buat sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang kasus-kasus isu-isu sosial yang merugikan kita sebagai guru sekolah. Mudah-mudahan nanti ini semua kasus-kasus yang terjadi ini cepat diselesaikan. Oke, kita lanjut materi kita. Ini mungkin kakak-kakak masih ingat ya, framework Burton ini yang membuat beberapa tahapan refleksi, yang mana yang W itu adalah what, yang SW itu so what, yang NW itu know what. Ini kita kembali lagi membahas masalah framework Burton, yang mana nanti itu aksi-aksi nyata kakak nanti atau yang kakak ajarkan besok itu sesuai dengan apa yang kita pakai dari framework Burton. Karena ini memang beliau ini membuat seperti ini memang dikhususkan untuk peserta didik yang betul-betul berpusat kepada mereka yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Oke. Yang what itu apa? Terus yang so what itu terus apa? Yang know what itu sekarang apa? Oke, kakak-kakak, ini bagian dari kita. Mungkin saya minta deh, selama ini kakak sudah melakukan aksi nyata itu sesuai tidak dengan framework Burton. Saya minta dari Kak Ahmad Pandi. Kak Ahmad Pandi? Iya Kak. Ya. Boleh sedikit cerita, berbagi cerita ya. Aksi nyata yang saya lakukan Kak. Ya, yang kedua ini.
Gimana ya Kak? Agak ragu nih Kak. Bentar. Ya, boleh. Nggak apa-apa, diceritakan aja Kak. Nanti kita sama-sama bagaimana kita akan strategi kita nanti. Kalau menurut saya Kak, kalau pengertian harus ngerti dulu apa itu framework Wharton kan. Iya, Ini betul. adalah salah satu model refleksi kan yang membantu kita untuk menganalisis pengalaman atau situasi yang akan kita lakukan. Ya. Ya, itu tadi ada what's apa yang terjadi, mungkin seperti itu ya Kak. Iya, betul. Ya, apa yang terjadi, mungkin dia mengaitkan eh, macam di suatu materi pelajaran olahraga ya Kak. Iya, Apa yang akan kita lakukan, nah seperti itu kan. iya, Siapa yang terlibat, nah itu what's tadi Kak. Apa yang iya, terjadi, mungkin seperti itu. Dan apa yang kita rasakan, itu what's-nya. Kalau di pembelajaran saya lakukan, mungkin semuanya sudah terjadi Kak, seperti itu mungkin kan. Ada iya, kita melaksanakan eh, melaksanakan apa itu pembelajaran itu ada pendahuluan, ada iya, kegiatan inti, kemudian iya, tujuannya untuk apa kita mengajarkan anak kita itu tentang materi yang kita lakukan. iya, betul. Kemudian kalau SWOT-nya itu mengapa katanya kan mengapa ini penting. Ya, kalau ini penting ini kita harus menganalisis nih lebih dalam tentang pengalaman yang kita eh, lakukan terhadap pembelajaran tersebut. Betul. Mungkin contoh pertanyaan sobat itu mungkin apa yang terjadi ini bagi saya. Iya, Maksudnya apa yang saya pelajari dari pengalaman ini. Ya, mungkin seperti itu pertanyaan sobatnya Kak, itu kan. iya, Kemudian apa yang saya rasakan setelah pembelajaran ini telah kita lakukan. Dan nilai norma apa yang kita pertahankan atau yang tidak boleh kita lakukan. Mungkin itu sobatnya Kak. iya, Kemudian kalau know what, apa yang kita lakukan sekarang. Kalau menurut saya apa yang kita lakukan sekarang, mungkin ini adalah tindak lanjut Kak. Tindak lanjut iya, eh, kenyataan aksi nyata kita itu anak setelah pelajaran ini apa yang ia rasakan, apa yang bisa dapatkan gitu Kak. Mungkin bisa diterapkannya untuk kehidupan nyata Kak. Mungkin seperti itu dulu Kak. Oke, terima kasih Kak Kak. Ahmad. Eh, Siap Kak. apa yang Kakak sampaikan Sampaikan itu sudah sesuai nggak dengan aksi nyata Kakak kemarin buat video? mungkin sebagian adalah Kak ya, mungkin tak sempurna mungkin Kak. Oke, nah, terima kasih. Jadi Apa yang Kakak sampaikan menurut saya sudah betul Kak. Yang apa Kakak sudah melakukan aksi nyata itu sesuai dengan framework Burton. Jadi tergantung dari anak-anak apa yang kita sampaikan. Saya yakin anak-anak itu sudah paham apa yang diberikan dari gurunya dalam proses pembelajaran. Terima kasih untuk Kak Pandi. Mungkin dari Kak Sri kayaknya lagi apa nih? Kita kasih semangat untuk Kak Sri dulu. Boleh Kak Sri? Coba berbagi cerita tentang aksi nyata Kakak selama ini bikin video. Mana ya? Gimana nih kantor? Diceritakan aja Kak, nggak apa-apa. Sampaikan aja Bu. Ya, Ya, jadi seperti Pak Ahmad tadi, ya. Lagi Apa kendalanya, apa kesulitannya gitu kan? Apakah sudah sesuai dengan pembelajaran kita yang berpusat kepada peserta didik? Anaknya aktif atau tidak kan gitu? kalau aksi nyata yang baru saya buat kemarin nih, kendalanya anak-anak kami itu anak-anak kota tidak pernah merasakan lapangan voli. Iya. Lapangan voli tanah-tanah sudah habis dibangun. Jadi anak-anak jarang jadi memegang bola voli itu di sekolah.
Ya pertama saya suruh pegang bola volinya, gimana rasanya, berat atau ringan, di mana kesulitannya, saya ajarkan passing bawah. Agak sulit sih, banyak kendalanya, kesulitannya banyak. Kalau saya tanya gimana anak-anak rasanya melakukan passing bawah tadi, katanya melenceng Bu, tak bisa Bu. Nah kan gitu. Ya kalau kita mengajarkannya kan rasanya sudah sedetil mungkin gitu kan, tangan diluruskan, jangan kena bagian ujung tangan, jangan kena juga pangkal lengan. Kita tunjukkan posisi bola yang tepat itu di sini, jadi bisa bolanya lurus, bisa kita arahkan kemana saja kalau kita mengambil bola passing bawah itu di sini letaknya begitu. Tapi ya sekitar 50%, 60% ada lah yang mampu gitu. Terus apalagi ya kendalanya? Ya itu tadilah kendalanya mulai dari nol gitu loh Pak. Apakah mengajarkan anak-anak kami ini, anak-anak kota nih manja-manja semuanya. Beda dengan anak yang di luar kota Rengat. Kalau anak Kontan Babu, Sungai Guntung, Kak Anto itu anaknya kuat-kuat. Contohnya aja main hadang, anak saya langsung kalah. Anak kota nih manja-manja. Walaupun ekonominya menengah ke bawah, pergi sekolah setidaknya diantar becak, antar motor kan gitu. Ya Kak Niko. Jadi beda dengan anak orang di kampung yang berjalan kaki. Jadi kalau melatih fisik anak-anak kami di kota nih, kalau enggak minta kerjasama dengan orang tua agak sulit juga. Kadang kalau terlampau kita banyak mengasih ini kebugaran atau apa, nanti anaknya tak kuat fisiknya, orang tuanya komplain pula begitu. Namun apapun kendalanya tetap dilaksanakan. Alhamdulillah anak-anak itu juga antusias sih, merasa senang juga setelah selalu melakukan ice breaking, anak dibawa bercanda, bermain sambil belajar. Alhamdulillah mereka mau mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Rasanya itu saja dulu Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Sri. Dari awal ya, kendala-kendala ya sepertinya sama aja sih kita. Kadang ya itu tadi sarana prasarana kita memang tidak memadai. Tapi saya sayangkan itu kalau di anak SD itu yaitu tadi kalau dia udah sampai di kelas SMP nanti mereka mengulang kaji lagi di kelas SD gitu. Kenapa? Apa yang mereka dapatkan itu, contoh tadi Kak Sri ngomong masalah bola ya. Kadang bola itu tidak ada dan juga tidak ada lapangan. Kadang lapangan udah dijadikan untuk bangunan. Di ibaratnya apa yang menjadi kebutuhan mereka itu jadi berkurang gitu loh. Saya rasa itu tadi memang betul-betul tantangan kita. Setidaknya kita sudah menyampaikan kepada anak-anak kita bahwasan ya inilah kendala kita dan kondisi sekolah kita. Tapi ya pemahaman untuk anak-anak kita yang penting ada. Maksudnya gini, kebutuhan untuk mereka itu terpenuhi dan juga mereka aktif melakukan kegiatan pembelajaran olahraga. Kenapa? Pembelajaran olahraga ini adalah dunia mereka sendiri. Mereka mau main seperti apapun itu mereka sendiri. Yang penting kita sebagai guru, apalagi guru PJOK SD ini, bagaimana caranya kita meningkatkan kebugaran jasmani mereka sendiri. Jadi jangan sampai nanti anak-anak itu tidak tahu tentang kebugaran jasmani mereka sendiri. Jadi itu untuk Kak Sri tetap semangat. Ini apa ya, detik-detik terakhir Kakak memberikan edukasi untuk anak-anak, karena saya rasa ya ini Kakak sudah mulai masa-masa pensiun, sudah mendekati untuk Kakak Sri. Tapi setidaknya Kak Sri masih ada waktu, terus saja memberikan edukasi untuk anak-anak kita. Yang penting anak-anak kita mendapatkan apa yang mereka rasakan nanti dari Kak Sri.
Oke, terima kasih Kak Sri. Mungkin dari Kak Maulana. Ayo. Kak Maulana, berbagi cerita tentang membuat Langsung. kemarin aksi Ini nyata. refleksi. Iya Kak. Jadi untuk apa nih ya, pembelajaran keterampilan mengajar pada berpusat pada peserta didik ini apa ya, kayak iya betul Pak. Saya nggak fokus ini Kak. Tunggu dulu Kak. Betul Kak. Oke, Kak Niko. Daripada salah-salah nanti jawaban saya Kak. Ya, Malu saya sama Bu Sri. Ya. Atau Kak Niko dulu deh. Halo. Itu Kak Maulana boleh dimatikan mikrofonnya Kak Maulana. Oke, yuk. masalah silakan, Kak. pembuatan aksi nyata ya Kak. Iya. Ya kalau kendala di tempat kami itu sangat berlawan arah dengan Ibu Sri. Ya. Ya sangat berlawan arah timbal balik karena Oke. di tempat kami kalau di pedesaan itu juga kekurangan fasilitas, tidak mencukupi dan tidak memadai untuk lapangan voli sebagainya lah, itu sangat kekurangan. Untuk membuat nyata itu yang bagi saya tantangan, namanya anak-anak kampung kami di sini dia jarang melihat kamera. Jadi sekali Iya. kita mengambil video di lapangan itu sangat antusias semua kelas keluar. Nah, jadi Oke. itu juga tantangan. Nah, dia tidak pernah nengok buat video gitu kan. Jadi bisa-bisa tidak konsentrasi yang di kelas lain untuk belajar. Semuanya berbondong-bondong keluar. Jadi saya ambil aksi nyata yang pertama itu ada asisten 2 orang untuk mengendalikan siswa yang, sedangkan untuk aksi nyata yang perbaikan itu kami buat lagi Kak, karena itulah bagi tantangan untuk kami di perdesaan ini untuk membuat aksi nyata ini. Oke. Terima kasih Kak Aniko. Ini tantangan Kak Aniko. Jadi anak-anak yang tidak tahu kamera, jadi mereka merasa apa ya, penasaran ya. Itu pun bagian dari kebahagiaan kita karena anak-anak itu merasa apa ya, sesuatu yang terbaru itu mereka menjadi ingin tahu. Contoh tadi Kak Niko membuat video kan, melihat kamera. Tapi itu bagian apa Kak Niko tidak masalah. Yang penting Kak Niko memberikan edukasi aja untuk anak-anak. Tetap sebagai guru kita hanya tempat dunia bermain mereka gitu. Yang penting Kak Niko jangan pernah bosan mendapatkan jangan dibanding-bandingkan lah kalau kita di kota dan di kampung kan, ataupun anak-anaknya berbeda. Saya merasakan ini loh. Kadang anak-anak yang di kota itu mereka yang lebih sehat daripada yang di kota, di kampung ya, lebih sehat daripada yang kota gitu. Kenapa? Kalau yang di kampung itu anak-anak itu memang pribadinya itu ya, mereka sehari-hari itu mereka memang betul-betul ya itu yang dapat dari lingkungan mereka itu ya sehat gitu. Tapi kalau untuk anak kota-kota ini, saya rasa yang tadi Kak Sri bilang anak-anaknya manja, ya itu tadi. Itulah bagian dari tantangan kita kan. Jadi yang Kak Niko sama Kak Sri itu ya berbeda dari SDM-nya aja, sumber daya manusianya. Karena anaknya ya sama-sama super aktif. Dan juga saya pun tidak membandingkan apa yang kota sama yang kampung, tidak. Tapi bagaimana caranya kita sebagai guru yang betul-betul proses pembelajaran kita itu memang sudah berfokus kepada anak gitu aja.
Yang penting anak itu meningkatkan kebugaran jasmaninya. Itu aja yang penting untuk kakak-kakak semuanya ya. Oke. Ya, Terima kasih Kak Niko. Itu bagian dari momen yang paling asik ya. Jadi anak-anak ketika Kak Niko membuat video, anak-anak semuanya keluar ya. Jadi penasaran keluar. gitu. Ya. Oke. Karena kan tak sama keluar gitu. Iya. Oke, Kak Yulita. Kak Yulita ada cerita? Ada kendala? Kalau di SD ini kan ini saya nih di kota nih Kak. Nah, Ya. jadi kalau di kota ini mungkin kalau untuk fisik anak mungkin jauh dari dengan anak di desa gitu kan. Anaknya memang betul kata Kak Sri Purwati tadi, anaknya manja-manja, tapi masih bisa kita ibaratnya tuh kita keraskan enggak, tapi dia mau. Yang manja itu kita rangkul, Iya, masih betul. bisa mau dia. Saya rangkul. Masa manja ini kan udah besar, saya gitu kan. Jadi Iya. dia enggak terlalu manja. Jadi kalau misal olahraga dia enggak mau, saya bawa aja dia olahraga secara pelan-pelan. Hari ini dia mau sebentar, besok saya bawa lagi sebentar. Tapi kalau masalah fisik mungkin lebih menonjol anak dari desa lah gitu kalau untuk fisik, kekuatan fisik. Tapi kalau kemampuan untuk daya pikir mungkin anak kota lebih tinggi daya pikirnya. Iya. Ibaratnya tuh karena dia dia sudah pintar bermain elektronik kan. Kalau anak-anak desa kan kadang jaringan nggak ada. Kalau kita di kota ini kan ada. Terus kalau untuk eskul, kalau eskul anak kota ini lebih menonton dia, mau terus gitu. Tergantung kita lagi. Seperti kayak drum band, kalau di SD saya kan drum band. Setiap hari Sabtu drum band Bu. Anak-anaknya mana yang mau, mana yang enggak. Tapi separuh adalah yang mau gitu. Terus kalau untuk eskul di luar, misalnya tidak memadai lokasi atau sekolah, tidak ada tempat untuk eskul, saya anjurkan aja, eskul di sini ada tempatnya eskul, silakan anak belajar di sana. Kalau mau di sekolah, mungkin yang ada di sekolah saya ajar di sekolah gitu aja. Oke, terima kasih Kak Sri. Bagian tantangan dari Kak Sulita ya. Sebenarnya sama aja sama Kak Sri ya, bagian dari tantangan kita di kota ini. Tapi gini Kak, yang bagian dari kesulitan kita itu bagaimana caranya kita melakukan sesuatu yang menarik untuk anak-anak loh. Contoh tadi Kak Niko itu kan, Kak Niko tadi menceritakan bahwasan membuat video itu anak-anak merasa menarik, apalagi Kak Niko membuat video kan. Ya, selama saya ikut PKG PJOK, saya mengadakan ice breaking itu setiap hari kan saya adakan ice breaking bergantian kelas. Terus anak-anak begitu antusias Kak. Jadi saya pun ibaratnya mendapat ilmu langsung saya terapkan sama anak-anak langsung gembira. Asal udah olahraga, jam olahraga, Bu, ice breaking Bu, gitu terus. Jadi saya pun semangat, gitu kan. Iya, itulah yang kita sampaikan Kak Yulita. Kita ini memang betul-betul sebagai guru itu ya, itu tadi kita membuat membuat strategi supaya anak itu menarik. Apalagi nih kakak-kakak semuanya, saya merasa gini nih, lebih momen yang paling asik itu ya kakak yang ngajar di SD daripada di SMP atau SMA. Kenapa? Dunia bermain mereka tuh nampak loh, nyata loh. Jadi mereka itu sangat antusias mengikuti kegiatan kita, apalagi kakak membuat strategi model yang terbaru. Yaitu tadi Kak Yudita membuat ice breaking. Itu mengingat momen mereka itu nanti, saya pernah loh melakukan ikut permainan seperti ini sama guru-guru ini. Jadi kenapa kita memberikan edukasi seperti itu? Suatu saat nanti mereka akan membayangkan kegiatan mereka dulu seperti apa sama guru-gurunya. Makanya kita memang betul-betul diterapkan untuk melakukan kegiatan ice breaking. Itu aja diselingkan dengan ice breaking. Nanti kita belajar, habis itu nanti kita melakukan refleksi, habis itu nanti kita melakukan permainan. Kalau saya di SMA itu saya melakukan yang pertama itu pendahuluan itu saya masukkan dulu
ice breakingnya terakhir. Habis terakhir itu nanti saya melakukan kegiatan inti, yaitu ya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Misalnya sepak bola apa, sepak bola itu kan. Nanti anak itu saya memakai ini Kak, memakai pembelajaran diferensiasi. Berarti mereka itu siswanya apa ya, memecahkan masalah kegiatan pembelajarannya. Contoh materinya sepak bola itu dah tuh. Apa itu passing, apa itu dribble, apa itu shooting, apa itu kontrol bola. Jadi mereka melakukan, kita memberikan LKPD-nya, dan mereka menciptakan sebuah kegiatan pembelajaran itu seperti apa yang sesuai dengan teknik dasar yang saya berikan. Jadi mereka sendiri yang mengembangkan. Kita sebagai guru, cuma saya itu membimbing mereka aja. Oh seperti ini, ini dilakukan lagi seperti ini. Jadi nggak ada lagi saya memakai yang komando. Kalau di SD kemungkinan pakai komando, tapi bisa juga pakai diferensiasi ya, masih bisa. Nah, setelah itu saya melakukan bimbingan ke anak-anak, yaitu habis itu penutupan. Penutupan itu penutupan itu refleksi dari mereka masing-masing. Setelah mereka melakukan kegiatan kegiatan intinya, apa yang mereka dapatkan, bagian apa yang menyenangkan bagi mereka. Mereka menyampaikan. Setelah itu baru nanti saya masukkan lagi motivasi atau tujuan pembelajaran mereka yang dapatkan itu nanti berhubungan dengan kebugaran jasmani mereka. Kita kasih motivasi bahwasan kesehatan itu penting untuk kita karena apa? Sehat itu mahal, ya kan? Kalau sakit kita berobat kita biayanya besar. Jadi sehat itu penting kita jaga, jangan sampai kita merasakan kebugaran jasmani kita menurun atau fisik kita menurun. Makanya saya seperti itu terus memberikan edukasi ke anak-anak. Setelah itu saya tambahkan lagi edukasi ice breaking. Ice breakingnya supaya mereka bangkit lagi dan untuk kedepannya mereka mengikuti lagi pembelajaran kita. Seperti itulah cara-cara kita mengajar yang sesuai dengan apa yang diminta dari framework Wharton. Jadi memang betul-betul anak-anak itu ya itu tadi dunia bermain mereka seperti itu. Kalau yang untuk SD, itu saya rasa kalau sarana prasarananya lengkap, saya rasa itu dunia mereka tambah happy deh kayaknya. Ya Kak Sri, kalau kita punya sarana prasarana itu lengkap, mungkin dunianya anak itu lebih lengkap dan menarik. Jadi mereka mungkin mereka tuh nampak sekali meningkatnya kebugaran jasmani mereka. Tapi itulah itu bagian dari tantangan kita. Kita ya maklumi aja karena kita ya masing-masing sekolah kendalanya memang kita itu sarana prasarana yang kurang. Tapi itu pun tidak mengurangi kita memberikan edukasi ke anak-anak gitu. Itu penting. Saya rasa untuk yang kakak-kakak yang SD ini membuat aksi nyata kemarin menarik ini kayaknya, seru. Siap. Iya. Ya itu tadi yang disampaikan Kak Yulita tadi sama Kak Niko. Jadi itu tetap berjuang aja kakak-kakak semuanya sebagai guru PJOK kita memberikan edukasi yang penting untuk anak-anak kita. Oke, mungkin dari Kak Susi tadi ada ngangkat tangan. Kak Susi boleh memberikan refleksi aksi nyatanya berbagi cerita. Kak Susi? Ya, saya coba Kak. Ya oke. Karena selama ini saya diam. Iya. Ya ini Kak Maulana minta nih. Oke. Ya. Tantangan saya ini mengajar di desa. Iya. Anaknya itu berasal dari desa Talang Jerinjing, Iya. Rengat Barat, bisa tembus ke Rengat Barat. Kalau saya itu di Sekip Hitir namanya, desa Sekip Iya. Hitir. Jadi anak-anaknya itu berbeda juga dengan anak kota, seperti Kak Niko tadi lah. Iya. Jadi waktu membuat video itu anak-anak itu suka sekali. Ya antusias sekali mengikuti kegiatan yang saya membuat video. Iya. Kayaknya Alhamdulillah bisa mendengar suara Ibu. Alhamdulillah. Ya, Kak Maulana mohon diapakan. Oke, yuk. Jadi Ya, anak itu mungkin dia belum pernah main yang saya ajarkan, maksudnya casting, bola voli. iya.
Kalau saya buat video itu kelas 1 sebenarnya Kak, tapi saya ambil anak kelas 3. Ya nggak apa-apa, oke. Saya ngajar kelas 4, 5, dan 6. Kalau kelas 1, 2, 3 ada guru olahraganya satu lagi. Jadi anak itu belum pernah memegang bola kasti, maksudnya main bola kasti gitu. Jadi Iya. antusias sekali dia, senang sekali gitu kan. Sebenarnya itu aja. Saya ngajarnya sejak tahun 2009 sampai sekarang. Itu banyak yang saya rasakan, maksudnya anak-anaknya, dari anak-anaknya itu Kak, banyak perbedaan sekali dari yang dulu sampai sekarang. Saya pun sudah pernah mengalami apa namanya, masuk media sosial loh, SD saya. Waktu itu salah paham aja. Orang tuanya datang ke sekolah, lalu menceritakan begini-begini, anak saya kenapa begini-begini. Jadi salah paham, terus dimasukkan ke media sosial di Facebook. Oh iya. Virallah sekolah saya dan saya yang sebagai guru olahraganya. Namun karena kepala sekolahnya bijak ya, dipanggil lah orang tuanya kembali, diselesaikan secara berdua empat mata gitu. Jadi alhamdulillah selesai. Cuman mungkin ada dari menyangkut dari dinas, mungkin Kak itu Korwil, Ibu siapa ya, Ibu Fitrianis kalau tidak salah. Nelpon kepala sekolah saya, Pak kok begini sekolah Bapak, ada apa gitu kan. Jadi diselesaikan alhamdulillah. Namun ya itulah Kak, nama saya sudah masuk ke media sosial. Walaupun tidak disebutkan namanya, namun kan sekolah dan guru olahraganya itu sudah tahu gitu ya. Iya, iya. Pengalaman saya itu aja lah Kak. Oke, terima kasih Kak Susi. Ya, Ini suara dari Kak Susi nih yang pertama kali, dari mulai pertama sampai sekarang ini baru pertama nih suara Kak Susi. Kak Susi, apa yang Kakak dapatkan nih yang cerita Kakak tadi masalah media sosial ya. Itulah yang saya sampaikan tadi. Kadang orang tua ini yang tidak tahu di sekolah itu kita yang tahu ya kan, masalah-masalah anak-anak. Tapi ya itu tadi, apa yang disampaikan anaknya terus diserap sama orang tuanya, jadinya kita salah paham. Itulah bagian dari tantangan kita. Apalagi dimasukkan media sosial itu sangat merugikan banget itu dari kita, termasuk sekolahnya. Tapi ya saya rasa diperbaiki apa yang Kakak lakukan itu sudah sesuai dengan yang apa ya, sesuai dengan diri Kakak aja. Yang penting gini, Kakak-kakak, ini untuk yang SD mohon diperhatikan, hati-hati kalau dalam proses pembelajaran ini tentang PJOK ini, apalagi yang masalah yang menyangkut dengan menyangkut dengan fisik anak, itu hati-hati. Contohnya ini kita memberikan materi tentang lompat jauh. Nah, lompat jauh itu hati-hati loh Kak. Kalau kita memang betul-betul melakukan pembelajaran lompat jauh, kita harus perhatikan dulu sarana-prasarana kita lengkap, jangan nanti ketika kita melakukan terus terjadi yang cedera, itu yang bahaya loh. Tuh. Jadi jangan sampai ini betul-betul dunia ini udah mulai saya merasakan ini tadi tantangan kita sebagai guru olahraga tuh memang betul-betul kita perhatikan di lingkungan kita itu sesuai enggak dengan anak nanti. Contoh, ini mungkin kita ada materi yang tentang renang mungkin dari kakak-kakak ada melakukan kegiatan renang di kolam renang. Juga kakak-kakak harus hati-hati memberikan edukasi kepada anak. Yang pertama itu kita harus tahu dulu anak yang tidak bisa renang, anak yang bisa berenang, dan juga kolam renang itu airnya dalam atau tidak. Itu contoh. Jadi jangan sampai nanti terjadi yang tidak. Jadi itu memang tantangan kita loh kakak-kakak semuanya. Bukan kita sebagai guru PJOK ini asik bermain sama anak, tapi ada yang perlu kita khawatirkan
ketika kita pembelajaran di lapangan. Kalau di dalam ruangan saya rasa nggak ada masalah, tapi di dalam di luar lapangan itu yang sangat berbahaya. Kalau di dalam kelas itu saya rasa nggak terlalu rumit lah. Kalau di luar lapangan itu saya juga merasa loh. Dulu waktu SMA saya baru masuk tahun 2016 loh kakak. Itu memang saya nggak salah saya, tapi ya ini tadi anak itu tidak mengikuti apa yang saya sampaikan. Misalnya saya suruh instruksi saya ini melakukan pemanasan, tapi anak itu tidak serius melakukan pemanasan. Materi saya itu adalah tentang roll depan atau guling depan. Ternyata anak itu tidak pernah melakukan roll depan, kakak. Dari SD sampai SMP itu tidak pernah melakukan itu, kegiatan seperti itu. Jadi otomatis anak itu setelah dia melakukan roll depan itu, ternyata dia kejang. Tangannya kaku, kayak kayak stroke. Jadi saya sebagai guru kan jadi merasa khawatir kan. Saya dari awal sudah sampaikan, jangan lupa pemanasan yang serius, karena menyangkut dari fisik mereka. Kalau yang materinya roll depan itu menyangkut dari tubuhnya ini semua. Leher, tangan, dan kakinya, dan juga pinggang. Itu perlu kita perhatikan. Jadi jangan sampai anak itu nanti salah mendarat atau salah jatuh. Jadi anak saya kemarin itu yaitu tadi, langsung kejang-kejang, tangannya kaku. 2 hari dia nggak masuk. Itu menjadi menjadi pelajaran buat saya. Jadi kalau saya ngajar itu, memang saya perhatikan dulu materi saya ini sesuai tidak dengan tuh anak, dan tujuan pembelajarannya sudah pas atau belum. Jadi kalau saya sebelum melakukan kegiatan seperti itu, saya sampaikan ke anak-anak dulu. Yang merasa fisiknya lemah, jangan coba-coba untuk melakukan. Hanya memperhatikan aja. Tapi kalau yang sudah mahir atau udah bisa, dia lakukan aja. Tapi tetap kita bimbing. Itu bagian dari tantangan kita. Jadi itu memang betul-betul saya bagian dari pelajaran saya sendiri. Sama aja kasus kita sama Kak Susi kayak gitu. Jadi untuk kakak-kakak, masalah yang kegiatan yang itu tadi, yang atletik itu roll depan atau semuanya, atau yang lompat jauh dan tolak peluru, itu kakak harus perhatikan. Jangan sampai nanti anak-anak juga salah dia melakukan pembelajaran atau melakukan keterampilannya. Itu untuk kakak-kakak semuanya ya. Oke, tadi sudah dibagikan refleksi aksi nyata kakak, berbagi cerita. Alhamdulillah. Ini kakak-kakak semuanya sudah membuat video ya? Sudah upload? Sudah, oke, alhamdulillah. Sudah upload. Mudah-mudahan ini nanti saya nanti malam saya siap-siapkan semua nilai-nilai kakak supaya nanti besoknya saya bisa melaporkan ke pusat BGP. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Ini yang nanti refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, itu ada nanti di LMS. Tolong kakak diperhatikan, ada tugas, mohon dikerjakan. Ini dia rubriknya kakak-kakak. What itu tahapan refleksi kita, kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Itu untuk kakak-kakak semuanya. Oke, kita lanjutkan penutup. Ini udah sampai ke ujung kakak-kakak. Ini ada sedikit pantun ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik mati, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan inspirasi. Saya balas Kak. Oke, terima kasih. Sudah sampai di ujung kegiatan kita. Saya balas Kak. Kamat Kak. Amin. Oke, saya balas. Silakan. Jalan-jalan ke Jakarta, pulangnya singgah ke Bandar Lampung. Semoga kakak-kakak sehat dan bahagia. Semoga secepatnya kita bertemu tatap muka langsung.
Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Kak Maulana. Insya Allah kita buat reunian atau kegiatan kita pertemuan selanjutnya nanti kita konfirmasi aja. Oke. Terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita tutup, kita foto dulu. Kita ambil aja. Oke. Siap-siap kakak-kakak. Silakan diaktifkan kameranya. Oke. 1, 2, 3. Tunggu kak. Oke, tangannya. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak sudah mengikuti kegiatan kita. Mudah-mudahan ini memberi waktu kita lagi kembali pertemuan. Mudah-mudahan siap semuanya, siap-siap kakak-kakak untuk menerima dunia pendidikan yang terbaru nanti. Mudah-mudahan ini kakak semuanya mendapatkan wawasan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jangan lupa kakak-kakak yang tugasnya tolong di-upload ya nanti malam ya. Siap. Besok aja. Besok. Oke, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih. Dadah.